Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru ya, pihak-pihak rekan-rekan dari sekolah Menara School dan juga Bapak Ibu papa mama dari orang tua yang anaknya mungkin sekolah di Menara School atau yang berada di Makassar. Saya ucapkan selamat pagi untuk semuanya. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Pagi hari ini cerah sekali ya, saya senang banget gitu ya karena pagi-pagi sudah berkumpul banyak orang gitu di sini ya. Nah, langsung saja saya izin share screen. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu seni berbicara agar anak mendengarkan. Kenapa menarik? Karena saya yakin merupakan impian semua orang tua, merupakan impian semua orang tua kalau ngomong anaknya mendengarkan. Ya, nggak ada tuh. Saya nggak pernah dengar kayak pertanyaan, Kak Aristo, gimana sih caranya kalau saya ngomong anak cuekin saya? Saya mau dong anak cuekin saya. Nggak ada. Yang pasti, Kak Aristo gimana sih kok saya dicuekin anak saya gitu ya kalau udah main game, udah pegang gadget itu ya. Itu saya ngomong mau pakai bahasa Indonesia, bahasa tubuh, bahasa kalbu, dikacangin gitu ya. Dicuekin. Gimana sih caranya supaya kalau saya ngomong sekali aja gitu, anak langsung mendengarkan. Ya nggak usah diulang sampai 4, 5 kali, 10 kali anak baru mendengarkan. Jadi gimana sih caranya? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas tentang bagaimana cara kita bicara agar anak mau mendengarkan. Dan luar biasanya lagi, apa yang akan dibagikan sesaat lagi bisa langsung dipraktekkan. Jadi selesai webinar nanti ya jam 11 bisa langsung dipraktekkan di rumah gitu ya. Dan yang saya bagian ini ilmu umum sehingga bisa dipakai bukan hanya kepada anak saja, tetapi kepada suami atau istri juga bisa dipakai. Jadi luar biasa ya. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu saya tadi sudah diperkenalkan sedikit oleh Miss Ika, itu perkenalan resmi gitu ya. Saya akan memperkenalkan diri sedikit lagi, ini lebih personal. Nah, ini nama saya Aristo Subowo. Saya lahir di Jakarta 17 Oktober 1989. Bukan 17 Agustus Bapak Ibu ya. Kalau 17 Agustus itu kemerdekaan kita. Status menikah 1 kali dalam kurung saja. Dalam kurungnya penting Bapak Ibu ya. Jangan 1 kali di Jakarta, 1 kali di Makassar, 1 kali di Surabaya gitu. Jadi banyak istrinya gitu. Nah, status berkembang biak karena kita ini spesies mamalia gitu ya. Status berkembang biak saya sudah punya 2 orang anak. Putra dan putri lengkap sudah. Profesi sehari-hari saya sebagai co-founder ID Plus. Tadi ID Plus tadi videonya sudah diputar sampai saya hafal gitu ngomongnya apa. Diputar terus gitu ya. Trainer, coach, dan hipnoterapis. Nah, di sini saya luruskan dulu. Maksudnya apa hipnoterapis? Nanti kita pas lagi ikut webinar nanti tertidur semua. Enggak, bukan begitu ya. Jadi banyak orang salah kaprah tentang kata hipnoterapis ya. Bahkan banyak orang masih salah kaprah tentang hipnotis ya. Nah, saya jelaskan sedikit. Hipnotis itu sebetulnya banyak digunakan secara salah oleh orang-orang di luar sana ya. Kita suka bilang, awas jangan pulang malam-malam nanti kamu kena hipnotis. Nah, itu salah. Kenapa? Karena hipnotis itu orangnya. Ya, seperti pianis, koki, supir, arsitek. Nah, hipnotis itu nama orangnya yang mengerjakan hipnosis. Jadi hipnotis itu orangnya. Jadi kalau awas jangan pulang malam-malam nanti kamu kena hipnotis. Ah, itu kena timpuk sama orangnya gitu ya. Kena tabrak sama orangnya. Jadi yang benar itu hipnosis ya, kondisi yang Bapak Ibu sering lihat gitu ya tidak sadarkan itu kondisi hipnosis. Ya, yang melakukan hipnosis adalah hipnotis. Nah, hipnoterapis adalah terapi menggunakan metode hipnosis. Apa saja yang diterapi banyak ya, tetapi banyak berhubungan dengan pikiran, fobia, mental block gitu ya, dan hal lain-lain gitu. Itu bisa diselesaikan dengan hipnoterapi gitu. Nah, ini sedikit gambar nih keluarga saya. Bapak Ibu saya yang ini berdiri ya. Bukan yang lagi duduk ini, yang lagi duduk ini anak saya gitu ya. Ini saya yang berdiri, ini istri saya, ini anak saya yang pertama, ini anak saya yang kedua gitu ya. Loh, kok bule? Ya memang saya keturunan bule gitu. Saya nggak tahu Bapak Ibu kenapa anaknya kok ganteng-ganteng dan cantik-cantik gitu ya, padahal bapaknya biasa-biasa aja gitu. Ya diberkahi Tuhan lah ya, bersyukur. Nah, ini saya sehari-hari di ID Plus gitu ya. ID Plus itu di mana? Kebetulan kita masih ada di Jakarta. Ya, kalau ada yang berminat mungkin kita bisa buka cabang di Makassar gitu ya. Amin gitu ya. Jadi bisa lebih dekat sama Bapak Ibu di sana gitu ya.
Nah, kita tuh ada di Jakarta, tepatnya di Jakarta Utara, di Mall of Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu suatu saat main-main ke Jakarta, ke Kelapa Gading, ke Mall of Indonesia, kita bisa janjian ketemuan gitu ya. Ini kantor kita di Mall of Indonesia gitu. Nah, yuk kita mulai. Kita akan belajar tentang seni berbicara agar didengarkan anak. Karena saya yakin sekali semua orang tua, bahkan Bapak Ibu guru juga pengen punya teknik ini. Ya gimana sih caranya supaya kita kalau ngomong itu didengarkan. Nah, ngomong-ngomong tentang ngomong yang didengarkan atau bicara yang didengarkan, kita harus tahu dulu ada sebuah prinsip komunikasi yang sangat penting. Ya, ini saya ambil dari seorang ahli namanya Albert Mehrabian. Dia bilang dalam komunikasi itu terbagi menjadi 3 komponen penting. Ya, yang pertama adalah konten atau apa yang kita bicarakan. Yang kedua adalah cara berbicaranya. Dan yang ketiga adalah bahasa tubuh atau body language-nya. Jadi 3 komponen ini membentuk satu komunikasi. Gitu. Nah, yang menarik adalah Albert Mehrabian itu meneliti lebih dalam lagi. Dari 3 komponen ini, mana sih yang paling berpengaruh saat kita berkomunikasi? Ternyata yang paling berpengaruh sebanyak 55% adalah bahasa tubuh kita atau body language. Ya, bahasa tubuh nanti kita akan pelajari ada apa saja bahasa tubuh. Lalu kedua 38% itu dipegang oleh cara kita berbicara. Nanti makanya kita juga akan belajar gimana sih cara kita berbicara supaya anak atau siapapun orangnya mau mendengarkan kita. Dan yang terakhir, surprisingly 7% itu adalah isi pembicaraan atau kontennya. Jadi apa yang dibicarakan itu cuma memegang 7% aja. Ya, tetapi cara bicara dan body language, bahasa tubuh itu memegang peranan lebih besar dalam komunikasi. Jadi, saya kasih contoh cepat ya. Seorang anak tidak perlu mendengar ibunya bilang, mama marah. Nggak perlu ya. Nggak perlu. Dengan mamanya ngomongnya jutek-jutek, bahasa tubuhnya kayaknya acu tak acu. Anak sudah tahu itu mamanya lagi marah. Sudah terjadi komunikasi. Ya, jadi seorang ibu tidak perlu bilang, mama lagi marah nih. Nggak usah. Ya, dengan kita jutek aja, ya ngomongnya ketus, bahasa tubuhnya kayak nggak menghindari anaknya. Anak bisa berasa, nih mama kayak lagi marah nih. Ya, atau papa kayaknya lagi marah. Jadi komunikasi itu dibentuk 3 komponen penting dan yang kita bicarakan itu cuma 7% aja memegang peranannya. Nah, karena 7% aja, jadi kita tidak terlalu banyak membahas di 7% itu. Kita akan membahas di komponen besarnya itu di 38 dan 55%. Kita akan bahas bagaimana caranya kita berbicara supaya anak atau siapapun mau mendengarkan kita. Dan yang kedua, bagaimana body language kita harus kita atur. Ya. Nah, cara penyampaian atau cara berbicara. Pokoknya, Bapak Ibu, kalau ingat cara penyampaian atau cara bicara yang baik, ingat aja gambar ini. Ya, ini gambar apa? Ini gambar pita. Pita warnanya merah. Jadi kita ingat aja pita. Ya, jadi kalau cara bicara yang baik, ingat pita. Bukan maksudnya kita pakai pita terus langsung baik bicaranya, enggak gitu ya. Tapi apa itu pita kita akan bahas lebih dalam lagi. Yang pertama adalah penekanan. Atau orang suka bilang volume. Kita sering kali mendengar kata volume itu di handphone, di TV, di radio, di laptop, di tablet, di dimanapun volume. Volume itu adalah besar kecilnya suara. Penekanan atau volume ini mempengaruhi tingkat kebisingan. Ya, jadi ada volume besar, teriak-teriak, volume kecil, bisik-bisik gitu ya. Nah, menurut penelitian, ternyata manusia itu dari lahir tidak suka dengar suara yang besar-besar. Gak usah anak-anak. Kita aja kalau ditanya, saya tanya, Bapak Ibu lebih suka ngomong sama orang yang teriak-teriak atau yang biasa-biasa aja terus suaranya lembut? Pasti lebih suka yang biasa-biasa aja terus suaranya lembut. Gak suka, saya lebih senang ngomong sama orang yang teriak-teriak, Pak. Gitu. Kalau nggak teriak nggak asik gitu ya. Nggak ada. Pasti Bapak Ibu lebih suka ngobrol sama orang yang suaranya kecil-kecil atau sedang-sedang. Begitu juga anak-anak. Anak-anak itu nggak suka dengerin orang yang teriak-teriak. Jadi kalau kita orang tua teriak-teriak di rumah, pantas aja anak nggak suka dengerin kita.
atau anak malas dengerin kita. Karena nggak usah anak-anak, kita aja malas diteriakin. Ya, jadi tips nomor 1 kalau kita mau bicara didengarkan anak adalah volumenya dikecilkan. Loh, Pak, tapi saya lagi marah nih. Nanti kita akan membahas. Volume itu tidak menentukan marah apa tidak marah. Marah itu tidak harus volume tinggi. Marah itu bisa volume rendah. Ya, nanti kita akan bahas setelah ini. Ya, saya kasih contoh begini. Ada 2 orang. Orang pertama anggaplah si A. Ya, A datang kepada Bapak Ibu. Tahu gak? Masa kemarin gua ada rahasia nih. Si Bobby itu kemarin itu ketahuan bla 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 bla. Ya, ada orang kedua si B. Dia datang kepada kita. Bapak Ibu, tahu gak? Ada rahasia nih. Kemarin si B itu ketahuan. Nah, mana yang lebih menarik rahasianya? Yang A atau yang B? Pasti yang B. Karena apa? Karena suaranya kecil-kecil, bikin lebih penasaran. Ya, dan ini Bapak Ibu bisa langsung praktekkan nanti jam 11 setelah webinar ini selesai. Begitu kamu sama anak, kecilkan volume. Jangan sampai habis. Ya kalau habis ntar gak ada suara. Gak ada suara ya jangan gitu ya. Kecilkan aja sampai agak bisik-bisik kecil. Percaya sama saya, kalau Bapak Ibu ngomongnya pakai suara sedang atau bahkan cenderung kecil, yang dilakukan lawan bicara atau komunikan yang menerima pesan Bapak Ibu akan mendekatkan diri. Ada 2 aja alasan yang mendekatkan diri. Yang pertama nggak kedengeran, karena nggak kedengeran makanya dia deketin diri. Yang kedua itu penasaran. Tapi apapun alasannya, penasaran atau nggak kedengeran, kita sudah dapat perhatian mereka. Lihat. Jadi mau apapun alasan mereka mendekatkan diri, kita yang pasti kita tahu kita sudah dapatkan perhatian mereka. Ya, perhatian itu adalah kunci pertama untuk orang mau dengerin kita saat kita bicara. Ya, jadi pakai volume sedang-sedang atau rendah. Yaitu P yang pertama dari pita ya. PI. I yang kedua adalah intonasi. Intonasi itu bicara tentang nada bicara. Bapak Ibu, dalam bernyanyi kita punya 6 nada. Ya. Do, re, mi, 7 nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si. 7 nada. Do, do-nya udah do. Kembali ke nada 1 tapi lebih tinggi oktavnya. Dia 7 nada. Nah, tapi dalam berbicara kita nggak mungkin pakai 7 nada itu. Ya. Hai kawan, apa kabarnya? Baik, baik. Nggak mungkin kita kalau ngomong sama anak atau ngomong sama orang itu pakai 7 nada. Jadi kita pasti pakai 3 nada. Ya, nada tinggi, nada sedang, nada rendah. Ya, kalau nada tinggi itu biasanya membawa muatan emosi. Nah, di sini tipsnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau marah sama anak, mau menegur anak, mau menasihati anak, volume nggak usah tinggi-tinggi. Intonasinya jadi tinggi. Ya, daripada marahnya teriak-teriak, udah capek, tarik urat, nggak didengerin karena orang nggak suka volume tinggi. Mending kita marahnya pelan-pelan, tapi intonasi tinggi, jadi orang tahu kita marah. Contoh, marah pakai volume rendah, intonasi tinggi. Bobby, kamu gimana sih? Mama udah bilangin dari kemarin, itu jangan dipegang-pegang. Nah sekarang pecah. Nah kalau pecah dirusak itu barang mahal, Bobby. Nggak usah teriak-teriak. Ya, nggak usah teriak-teriak tapi pakai intonasi tinggi. Bobby sudah tahu ini mama lagi marah. Ini babe lagi marah. Ini papa lagi marah. Jadi intonasi itu yang memegang peranan emosi di dalamnya. Jadi kalau kita mau marah, jangan pakai volume tinggi juga. Kebanyakan orang marah pakai intonasi dan volume tinggi. Bobby, udah papa bilangin ya. Teriak-teriak, intonasi tinggi. Apa yang terjadi? Karena dia teriak-teriak menggunakan volume tinggi, anak jadi langsung menutup kuping. Ya, membatasi, nggak mau dengar, malas dengar, ya, gitu. Jadi jangan pakai volume tinggi, tapi pakai volume biasa aja supaya masuk ke kuping anak. Lalu pakai intonasi tinggi supaya anak tahu kita lagi marah atau menegur dia. Jadi intonasi tinggi itu membawa luapan emosi. Contohnya, kalau kita ketemu keponakan kita masih kecil baru lahir atau ya masih kelas kecil lah ya 1, 2, 3 tahun, lucu. Kan kita otomatis kita ngomong pakai intonasi tinggi. Aduh Sarah, gemes deh. Paman gemes deh. Ada luapan emosi di sana. Ya, happy, gemes gitu.
Ya kan nggak mungkin keponakan kita datang, Sarah sini papa gemes kan, apa paman gemes, serem ya, Sarahnya nangis nanti. Gitu. Jadi intonasi tinggi itu membawa luapan emosi. Intonasi sedang ya biasa-biasa aja, ya sedang-sedang aja. Intonasi rendah itu akan membuat kita lebih berwibawa dan lebih mantap dalam berbicara. Ya, contoh ya, contoh. Intonasi rendah, ya kan begitu. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita berkumpul di sini untuk mendengarkan secara langsung arahan dari Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Kepada Bapak Presiden saya persilakan untuk dapat naik ke mimbar. Kan begitu ya? Asik kan intonasi rendah. Bapak Ibu sekalian, yuk kita kumpul di sini untuk mendengarkan Presiden Insinyur Joko Widodo. Yuk kepada Bapak Joko Widodo silakan naik ke atas mimbar. Ini acara ulang tahun atau acara apa gitu ya. Jadi kita bisa lihat penggunaan intonasi itu penting tergantung kita mau ngapain. Ya, kalau kita mau anak dengerin kita, tapi posisinya kelihatan kayaknya bijaksana nih, apa yang mau disampaikan ini mantap gitu ya. Maka pakai volume biasa-biasa atau volume agak rendah, intonasi juga rendah. Bobby, Papa mau bilang sama kamu, kamu kan sekarang sudah dewasa. Kan itu enak ya. Anak juga merasanya, wah ini Papa bijaksana ngomongnya halus, lemah lembut, adem gitu ya kan. Bobby, Papa mau ngomong sama kamu nih. Kan kamu udah dewasa sekarang. Ini Bobby jadi, Papa kok aneh sih? gitu ya. Jadi kalau kita mau ngomong, kita sesuaikan intonasi kita. Kalau kita mau orang dengerin kita karena kita punya power, punya wibawa, maka pakai intonasi rendah. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya agar saat kita bicara anak mendengarkan. Kan gitu ya. Jadi kelihatan kan serius berwibawa. Atau kalau saya mau lebih fun, intonasi saya naikin dikit. Oke Bapak Ibu, yuk hari ini kita akan bicara tentang gimana sih caranya supaya kalau kita bicara anak mendengarkan. Atau kalau mau lebih fun lagi, jadi badut kan saya. Hei Bapak Ibu, udah siap belum? Yo, hari ini kita belajar nih gimana caranya kalau kita bicara anak dengarkan. Lihat, kalimat yang sama dibawakan intonasi yang berbeda, rasanya berbeda. Yang pertama itu rasanya, wah ini Pak Aristo kok lahir tahun 89 kayak udah 60-70 tahun ya ngomongnya gitu ya. Yang ke tengah, oh iya ini ceria Pak Aristo. Yang terakhir, Pak Aristo badut ya masih sehari-hari. Ini tadi di profesi lupa ditulis badut nih kayaknya. gitu ya. Jadi kita penggunaan intonasi itu akan membuat impresi di telinga orang tuh berbeda-beda. Yaitu P dan I, volume dan intonasi. Dari situ aja kita bisa bermain banyak hal. Ya. Lalu T. T itu adalah tempo. Nah, kalau tempo mungkin guru musik sering dengan tempo ya. Tempo itu adalah kecepatan kita berbicara. Tempo itu sudah menikah dengan yang namanya artikulasi. Artikulasi adalah kejelasan berbicara. Kejelasan kita berbicara. Nah, kalau temponya cepat, artikulasinya akan menurun. Contoh, udah makan belum? Makan apa? Nasi goreng beli di mana? Orang 18.000. Siapa 18.000? Orang beli di mana? Orang harga di mana? Siapa yang jual pakai gerobak apa? Kalau temponya cepat, artikulasinya berantakan. Kejelasannya berantakan. Tapi kalau temponya turun, artikulasi jadi jelas. Halo, apa kabar Bapak, Ibu? Nah, kalau temponya lambat, artikulasi jadi jelas. Nah, tempo yang baik itu saat berbicara, itu sedang-sedang aja. Jangan terlalu cepat, karena biasa kalau tempo terlalu cepat, kita jadi, impresi kita kalau mendengar orang ngomongnya terlalu cepat. Bawel, cerewet gitu ya. Kamu gimana sih? Mama udah bilangin, itu kan kamu diamin. Kamu nih, kamu pernah dengar? Aduh, cepat, intonasi tinggi ya. Jadi cerewet ya. Tapi jangan juga terlalu lambat. Orang jadi melihat aneh kita. Hey, Bobby, udah pergi Bobbynya. Jadi pakai tempo yang sedang-sedang aja. Hey Bobby, kesini. Bapak mau ngomong, kan begitu ya. Jangan terlalu cepat. Hey Bobby sini, Bapak mau ngomong. Ya nggak jelas. Atau hey Bobby. Ya, jadi pakai sedang-sedang aja temponya sehingga artikulasi masih jelas. Nah, dari pita ini kita bisa mainkan sesuai dengan kebutuhan kita. Aku lagi mau menegur anak, berarti volumenya rendah, intonasinya tinggi, tempo dan artikulasi sedang-sedang. Aku lagi mau
ngomong supaya orang mau dengerin aku karena aku lagi mau ngomong serius, tidak bercanda. Volume rendah, intonasi rendah, tempo dan artikulasi dijaga agak lambat. Karena semakin lambat temponya, tapi jangan sampai lambat sekali ya, itu akan membuat kita semakin berwibawa. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas temponya lambat. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas temponya sedang. Tapi masih artikulasi. Jadi kalau kita mau, wah aku mau didengerin, aku mau orang dengerin aku lagi serius. Aku mau serius ngomong nih. Yang aku mau bagikan ini serius. Berarti volume rendah, intonasi rendah, tempo juga rendah. Jadi pita ini kita bisa mainkan sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, nah inilah seni bicara yang bisa membuat orang lain mau mendengarkan kita. Ya, jadi tidak malas dengerin kita, tetapi juga serius dengerin kita. Orang lain tahu kita lagi ngomong serius, lagi ngomong bercanda, lagi asik-asik, atau lagi tegas. Gitu. Dari apa? Dengan bermainkan pita ini. Ya, itu penekanan, intonasi, tempo, artikulasi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana kalau kita sudah mainkan pita, tapi tetap orang mau dengerin kita. Karena kadang-kadang orang pitanya sudah bagus, cara bicaranya sudah bagus, suaranya keren banget ya. Berat gitu kalau cowok tuh bikin orang merinding gitu ya. Tapi kok dia tetap gak dengerin kita? Nah ini dicek dulu syaratnya. Ya syarat ucapan supaya orang mau dengerin kita. Yang pertama adalah yang kita sampaikan harus fakta atau kebenaran. Mau kita ngomongnya bagus, tapi yang kita sampaikan hoax, orang gak mau dengerin. Ya, bahkan ini sebetulnya trik. Kalau kita mau menyebarkan misalnya di sini saya yakin nggak ada ya, mau menyebarkan berita bohong gitu ya. Kalau pitanya kita bagus, orang bisa percaya loh. Karena apa? Karena kita ngomongnya bagus. Tetapi jangan begitu. Karena sekali kita ketahuan ngomongnya tidak fakta dan tidak benar, orang besok-besok kamu dengerin kita lagi. Meskipun kita ngomongnya bagus. Ya, jadi pastikan fakta dan benar. Yang kedua, pastikan apa yang kita sampaikan itu berguna dan bermanfaat. Orang mau dengerin kita kalau berguna dan bermanfaat. Kalau tidak ada guna dan manfaatnya, mau sebagus apapun, mau faktanya seindah apapun, orang gak mau dengerin. Contoh, tiba-tiba guru matematika bilang gini di kelas. Oke adik-adik, teman-teman, kita akan belajar tentang bagaimana caranya kita bertahan hidup di gunung saat tidak ada makanan. Mungkin yang disampaikan fakta. Ya, bagaimana kita bertahan di gunung kalau nggak ada makanan. Tetapi kan ini guru matematika. Terus yang disampaikan tidak berguna bermanfaat. Kan teman-teman kan di sini kan tinggalnya kan di kota, bukan di gunung dan gak ada makanan. Jadi apa yang disampaikan meskipun fakta, tapi tidak berguna dan bermanfaat, apa yang terjadi? Murid-muridnya nggak mau dengerin juga. Ya, apaan sih si bapak nih? Orang kita mau belajar matematika, malah dia ngajarin gimana cari di gunung kalau nggak ada makanan. Itu jadi pastikan berguna dan bermanfaat. Ya, yang ketiga ini penting banget, tepat waktu. Mau sepenting apapun yang kita sampaikan, mau seberguna apapun yang kita sampaikan, mau disampaikan dengan seindah apapun, kalau tidak tepat waktu hasilnya bisa jelek. Contoh, Bapak misalnya mau menasihati anak, kan papa mama mau menasihati anak ya, tapi jam 12 malam, ya pas anak udah mau tidur. Meskipun itu fakta, betul, nasihat, berguna bermanfaat, yes, betul untuk dia. Tapi kalau tidak tepat waktu, orang nggak mau dengerin. Atau, itu ekstrim lah ya, jam 12 malam. Mau nasihatin anak, pas anak baru bangun tidur. Ya, nyawa belum ngumpul, jalan aja masih sempoyongan. Terus dia, sini, Sarah, sini duduk, papa mau kasih kamu nasihat. Baru bangun tidur kok. Ya, nggak bakal didengerin itu nasihat. Ya, jadi mimpi iya nanti. Ya, jadi tepat waktu itu hal yang penting. Atau sama pasangan kita, ya istri udah mau istri mau cerita sesuatu yang ngeselin gitu ya dalam harinya dia. Suami baru pulang kerja di kantor habis dimarahin bos, pusing, gajinya dipotong, begitu pulang, "Papa sini, Pak, aku mau cerita. Tahu nggak sih, masa sih itu tetangga kita bla bla bla." Meledak sudah. Ya suami, "Aduh aku tuh lagi capek." Orang pulang dikasih kopi kek, teh kek, ini dikasih hal-hal yang gak enak dengernya gitu. Jadi tepat waktu itu penting. Ya, disampaikan tepat waktu itu penting. Yang keempat, disampaikan dengan lemah lembut. Jangan kasar, teriak-teriak, tadi volume tinggi ya. Intonasi juga tinggi, volume tinggi. Ah, udah cocok dah tuh. Berantem dah.
Ya, jadi disampaikan dengan lemah lembut. Lemah lembut ya Bapak Ibu, bukan lemah gemulai. Beda nih ya. Kalau lemah lembut kan kayak gitu. Ya, besok kita akan pergi. Itu lemah lembut. Kalau lemah gemulai, hey, besok kita pergi ya. Nah, itu lemah gemulai ya. Disampaikan dengan lemah lembut, bukan lemah gemulai. Ya. Dan yang terakhir adalah menggunakan simpati dan empati. Ini penting. Kalau kita mau menyampaikan sesuatu kepada anak, kepada pasangan kita, pastikan kita memakai kacamata mereka. Ya, papa mama mau menyampaikan sesuatu kepada anak, ya pakai kacamata anaknya. Kira-kira kalau anak mendengarkan hal ini gimana ya? Dia responnya gimana ya? Dia bakal marah nggak ya? Ini waktu yang tepat nggak ya? Nah, simpati dan empati ini penting. Ya, jangan sampai kita sampaikan sesuatu tapi nggak pakai simpati. Akhirnya apa? Akhirnya anak ngomong gini, mama papa tuh nggak pernah ngerti. Nah, kan gitu tuh. Mama papa nggak pernah ngertiin aku. Zaman udah beda, mah. Ini sekarang tuh 2022, mah, pa. Udah bukan 19 lagi depannya. Udah 2022. Nah, lihat. Kalau tidak simpati empati, maka berubah. Contoh, sekarang banyak orang tua yang mengeluhkan anak main gadget mulu. Ya karena ini sudah 2022, Bapak Ibu. Anak kita lahir, itu mereka sudah menjadi warga natif digital. Digital native. Maksudnya apa? Saat mereka hadir, teknologi dan internet sudah berkembang sangat pesat. Waktu Bapak Ibu lahir, waktu saya lahir, handphone belum ada. Boro-boro ngomong internet. Handphone ada tuh waktu saya SMP, saya ingat banget. Saya baru punya handphone pertama kali SMP. Itu pun belum bisa internet. Baru bisa SMS sama telepon. Jadi kita tuh bukan warga native digital. Anak-anak sekarang, anak-anak kita itu warga native digital. Warga native digital sama warga bukan native digital, cara hidupnya pasti berbeda. Dulu kita belajar cuma dari buku. Kalau nggak pegang buku nggak belajar namanya. Sekarang anak pegang handphone bisa belajar. Belajarnya bisa dari video YouTube, bisa dari baca artikel, baca tulisan. Jadi berbeda. Zaman dulu, zaman saya, kalau saya nggak baca, kalau saya tidak pegang buku, otomatis saya tidak belajar. Karena sumber belajar cuma dari buku. Ya, saya pegang TV nggak belajar, nonton sinetron, kartun biasanya. Kan gitu ya. Jadi zaman sudah berbeda, ya. Oleh karena itu kita harus simpati dan empati. Oh, iya zaman sudah berbeda. Dulu kita kalau namanya main game apa? Ular tangga, ludo gitu ya. 21, 41. Dulu game begitu. Sekarang zaman udah berbeda. Gamenya Mobile Legend, PUBG, Free Fire, Roblox. Itu. Nah kita sebagai orang tua harus simpati dan empati. Kita harus pakai kacamata anak-anak. Ya, jangan kita paksakan anak kita untuk tinggal di tahun 19-an, 1980, 1970 ya. Kamu main game terus. Main tuh karet di luar kayak papa dulu lah. Udah gak ada yang main karet sekarang Bapak Ibu. Jarang banget yang main karet ya. Ya masih ada tapi jarang banget. Dulu saya pun cowok masih main karet. Ya sampai SD kelas 6 saya masih main karet. Saya jago lagi. Wah, ya, sepinggang selutut bisa saya main karet ya. Jadi dulu tuh memang main karet, sekarang kagak ada main karet, Bapak Ibu. Ya, anak main karet gimana mah dijepret kita. Bukan gitu cara mainnya ya. Jadi simpati empati. Zaman sudah berbeda, zaman sudah berubah. Jangan paksakan anak kita hidup di zaman kita dulu. Ya, hidup di zaman kita contohnya apa? Tadi main nggak boleh main gadget. Ya, harus mainnya tradisional semua. Main gangsing kek. Nah, gangsing tuh coba tuh. Terus dia keluarin Beyblade kan. Kan gangsing modern Beyblade namanya. Bukan Beyblade, bukan gangsing. Gangsing harus pakai tali gitu ya. Main petak umpet, ya ampun main petak umpet Bapak Ibu. Sekarang masih ada sih main petak umpet di rumah ya. Tapi jarang main petak umpet sama anak kompleks sekarang gitu ya. Sama anak kompleks biasa main Mobile Legends, main PUBG gitu ya. Jadi jangan paksa anak kita hidup di zaman kita dulu. Belajar harus pegang buku. Ya sekarang belajar bisa pegang apa aja. Ya pakai laptop pun bisa belajar. Tapi kita pastikan mereka belajar, bukan bermain. Kan gitu. Tapi saat mereka pegang laptop, saat mereka pegang tablet, saat mereka pegang handphone, jangan langsung di judgment. Ya, oh kamu pasti lagi main. Kamu pasti lagi sosmedan. Kamu pasti lagi tiktokan. Jangan langsung di judgment. Siapa tahu lagi belajar. Apa tuh bukannya YouTube? YouTube juga sarana belajar. Kita harus lihat bener nggak nonton YouTube video apa, video entertainment atau video edutainment, kan gitu ya. Kalau YouTube edutainment, edukasi yang menyenangkan. Jadi jangan terlalu cepat
mengambil keputusan untuk marah-marah. Kita harus simpati dan empati. Dari situlah lahir kalimat-kalimat atau kata-kata, wih, papa aku gaul, mama aku gaul. Nah, kenapa? Karena kita orang tua berusaha untuk bersimpati dan empati dengan dunia anak. Kita ikuti perkembangan zaman. Sehingga apa? Anak-anak kita tergabung sama teman-temannya. Wah, bokap gua mah gak gitu. Bokap gua mah gaul. Lah kan senang ya. Kita kan senang ya dianggap papa mama gaul ya. Ya begitu perkembangan zaman. Jangan gimana bokap nyokap lu? Jangan bokap nyokap lah. Bokap nyokap gue jadul. Jangan begitu ya. Jangan sampai kita dianggap jadul. Kenapa sebetulnya dianggap jadul itu jangan? Karena nanti kalau papa mama dianggap jadul sama anaknya, maka anaknya tidak akan banyak bergantung sama papa mamanya. Ya, bergantung dalam apa? Mencari informasi, bertukar pikiran. Itu tidak cari papa mamanya. Kenapa? Karena papa mama dianggap jadul. Gitu. Ya jadi kalau papa mamanya gaul, dia mau tuh diskusi, bertukar pikiran sama papa mamanya. Ya. Itu syarat supaya kita juga didengarkan. Selanjutnya, kalau kita sudah bisa bicara dengan baik, kalau kita sudah bisa memakai 5 syarat supaya orang mau dengerin kita. Selanjutnya kita akan belajar dari yang 55% itu dari Albert Meribin bilang, bahasa tubuh itu penting. Bahasa tubuh itu meliputi gerak tubuh dan raut wajah. Ya. Kenapa? Saya langsung buktiin ya. Kenapa apa yang kita bicarakan itu cuma pegang peranan 7%. Saya buktiin ya. Menurut Bapak Ibu saya marah apa enggak? Ya, lihat. Enggak kok, saya enggak marah. Siapa bilang saya marah? Saya tidak marah. Nah, marah apa enggak? Marah. Meskipun kontennya bilang enggak marah, bahasa tubuh sama cara penyampaiannya, ini Pak Aristo lagi marah nih. Jadi kontennya 7% doang. Tapi bahasa tubuh melotot sampai matanya keluar satu, begitu ya. Itu menandakan kita lagi marah. Jadi kalau ngomong sama anak kita, pakai bahasa tubuh yang lemah lembut tadi. Ya. Bobby, sini sambil senyum kan. Bobby sini papa ngomong. Bobby, papa nggak marah ya atas apa yang kamu lakukan. Tapi papa mau kasih tahu itu salah. Oh kenapa papa salah? Ya kemarin kan kamu lakukan ini. Ya dengan lemah lembut, senyum. Anak juga merasa mau dengerin orang tuanya karena tidak dalam posisi pertengkaran. Ya, tapi dalam posisi papa lagi mau bilangin aku salah. Bukan dalam posisi bertengkar. Papa ngajak ribut. Mama ngajak ribut. Mama bawel. Papa cerewet. Enggak gitu. Ya, kenapa? Karena kenapa kita bisa dicap cerewet atau bawel? Karena dari cara penyampaian dan bahasa tubuhnya aja. Udah tolak pinggang. Bobby, sini. Papa ngomong. Ayo, kemarin kamu ngapain? Nah, bawel tuh. Bapak gua bawel tuh. Cerewet tuh. Jadi, Bobby sini papa mau bicara. Duduk. Mama, ambilin pistol di lemari, Ma. Jangan begitu juga, ya. Kan kata Kak Aristo pakai lemah lembut. Iya, tapi kan kontennya juga pegang 7%. Ya, jadi masih ada pegang peranan di sana kontennya. Jadi jangan kontennya juga kasar gitu ya, Ma. Tolong ambilin pistol, masukin peluru, Ma. Satu buat anak kita Bobby nih. Jangan begitu ngomongnya, ya. Jadi itu serem ya. Serem kan? Bapak Ibu lebih serem mana? Ya, orang yang ngomong begitu teriak-teriak, "Woi, ambil pistol sini. Mau tembak nih anak." Atau, "Ma, ambil pistol, papa mau tembak ini anak." Lebih serem mana? Lebih serem yang kedua. Ngomongnya diem-diem, ngomongnya pelan-pelan, tapi kontennya tuh menyeramkan. Nah, sama. Waktu kita lagi menasihati orang, waktu kita lagi marah, kalau kita ngomongnya pelan-pelan, intonasi rendah, itu lebih serem di mata anak. Ya, jadi anak mau dengerin kita. Bobby, duduk. Papa mau bicara. Sambil senyum aja. Kamu tahu kemarin kamu melakukan kesalahan apa? Tahu Pak, apa? Ya aku kemarin sok-sok naik motor terus motor papa jatuh. Iya betul. Kamu tahu motor harganya mahal? Tahu. Kamu tahu gara-gara motor jatuh sekarang ada rusak? Tahu. Kamu tahu kalau rusak papa berarti harus keluarkan uang untuk betulkan motor itu? Tahu. Jadi kamu tahu besok-besok kamu harus apa? Tahu Pak, aku nggak akan main-main dengan motor papa lagi. Selesai. Ya, kagak usah teriak-teriak. Anak juga dalam kondisi takut karena orang tuanya ngomongnya santai. Daripada teriak, "Bobby, ini lihat nih. Lampu motor pecah nih. Hah? Motor ninja papa nih, 90 juta nih, lampu sana pecah nih. Kamu kan main-main. Nanti anaknya merasa, aduh, bawel banget nih papa. Ini kenapa? Karena kita pakai volume tinggi, intonasi tinggi, temponya cepat.
cerewet. Ya. Tapi kalau kita ngomongin pelan-pelan, anak lebih takut, anak lebih dengerin kita. Nggak percaya, langsung bukti nanti jam 11. Tapi nggak usah dibuat-buat. Aduh, aku pengen buktiin, aku pengen marahin anak apa ya. Jangan begitu, jangan dicari-cari. Ya. Jadi nanti aja begitu ketemu momennya baru praktekkan. Ngomongnya pelan-pelan, anak lebih dengerin. Ya, jadi raut wajah, boleh, tapi boleh nggak kalau saya melotot? Boleh. Boleh kalau lagi ngomong serius ya, saya mungkin serius, tapi nggak sampai melotot-melotot lah ya. Serem gitu ya. Jadi ngomong serius, hilangin aja senyumnya. Dari tadi ngomongin senyum, Bobby, Papa mau bicara. Hilangin senyumnya aja. Bobby, Papa mau bicara. Lihat, nggak usah pakai melotot, hilangin senyum, anak udah tahu, wah Bapak lagi marah nih. Jadi kita perlu bermain dengan mimik mimik wajah atau raut wajah dan gerak tubuh itu dengan selaras dengan apa yang kita mau sampaikan. Karena apa? Karena gerak tubuh itu memegang 55%. Cara penyampaian memegang 38%. 7%-nya baru dipegang apa yang mau kita sampaikan. Ya, ini saya tampilkan lagi ya. Jadi 38% cara bicara kita sudah belajar pita dan 5 syarat agar didengarkan. 55% kita komunikasi itu tersampaikan dari body language. Oleh karena itu gerak tubuh, raut wajah juga harus baik. 7%-nya adalah kata-kata yang mau disampaikan. Nah, kalau kita sudah bicaranya sudah bagus, body language-nya sudah cocok, konten yang mau dibicarakan juga sopan tapi tetap tegas. Selanjutnya apa sih tips-tipsnya? Nah, kita masuk tips dan trik yang bisa dilakukan. Ya, yang pertama, hindari kata atau hindari menggunakan kata jangan. Kenapa? Karena menurut penelitian, otak kita tidak bisa memproses kata jangan. Otak kita cuma bisa memproses kata di balik jangannya, di belakangnya. Contoh, saya langsung praktek ya. Bapak Ibu, jangan pikirin gajah. Nah, gajah keluar tuh di pikiran Bapak Ibu. Ya, entah berupa gambar gajah, entah berupa suara gajah. Ya. Saya bilang jangan pikirin gajah, jangan pikirin gajah Bapak Ibu, jangan pikirin gajah. Gajah makin banyak tuh di pikiran Bapak Ibu. Ya, jadi otak kita tuh nggak bisa proses kata jangan. Jadi kalau kita bilang jangan ribut, jadi ribut. Jangan bandel, jadi bandel. Jangan berantem, jadi berantem. Jadi gimana dong Kak? Ya kita pakai kata-kata positif. Contohnya, kita mau pergi, kita mau bilang jangan ribut sama kakak adik nih ya. Kakak adik jangan ribut. Kita kakak adik main sama-sama ya. Lihat, kalau jangan ribut yang diproses ributnya, ribut ya. Kakak adik main sama-sama ya. Ya, jangan bawel ya. Atau misalnya jangan teriak-teriak. Ngomongnya pelan-pelan. Sih. Jadi hindari kata jangan karena jangan nggak bisa diproses. Otak kita cuma bisa proses belakangnya doang. Ya, jangan pikirin saya. Nah, saya muncul di pikirin Bapak Ibu gitu ya. Yang kedua, tips ya. Penekanannya rendah, volumenya dipakai rendah aja, intonasi rendah, temponya lambat, artikulasi tinggi. Ini cucok meong bisa berfungsi di segala jenis kondisi dan situasi. Dan pasti orang akan dengerin kita. Karena apa? Penekanan intonasi tempo yang rendah-rendah dan lambat ini akan membuat kita terlihat serius kalau bicara. Oke, saya mau semuanya mendengarkan ya. Nah, lihat, semua dengerin tuh. Oke, saya mau semuanya mendengarkan ya. Nah, ada yang masih ngobrol di belakang ya, ada yang masih bercanda-bercanda di belakang. Tapi kalau oke, saya mau semuanya mendengarkan. Ya udah, semuanya akan diam dan mendengarkan ya. Dan tempo lambat akan artikulasinya otomatis tinggi gitu ya. Tips selanjutnya, hindari pengulangan. Nah, ini penyakit yang sering dilakukan orang tua, termasuk kadang-kadang saya juga masih lakukan. Saya masih terus belajar ya. Hindari pengulangan. Maksudnya apa? Kita mau nasihatin anak, kita ulang-ulang terus. Ya. Ayo belajar sekali. 5 menit lagi, ayo belajar 2 kali. Ayo belajar 3 kali. Ayo belajar 4 kali. Ayo belajar, ayo belajar, ayo belajar, ayo belajar, ayo belajar, ayo belajar, ayo belajar. Nah, saya baru ngomong 10 kali aja, Bapak Ibu udah bilang, "Oi, Kak Aristo nggak hang nih kayaknya." 10 kali loh. Pertanyaan saya, di rumah Bapak Ibu, berapa sering suruh anaknya belajar?
Pasti lebih dari 10 kali. Nah, jadi hindari pengulangan. Tapi gimana, Pak? Kalau saya nggak ngulang-ngulang, anak tetap main game, nggak mau belajar. Ya sudah, kita akan berikan rasanya tanggung jawab. Kita ngomong 3 kali aja. Ayo belajar. Belum mau belajar, masih main kan? 1 jam kemudian, ayo belajar. Masih main kan? Ketiga kali, ayo belajar. Masih main kan? Udah, diemin aja. Dia mau main game, bodoh amat. Ya, besok ulangan dapat jelek kan? Nah, begitu besok ulangan dapat jelek, kita nasihati. Ya, Papa udah bilang, kemarin Papa sudah ingatkan kamu untuk belajar, tapi kamu tidak mau belajar. Kamu tahu kenapa kamu dapat jelek? Jadi hindari pengulang. Ngapain ulang-ulang? Udah 2-3 kali nggak mau, ya udah suruh cobain. Kalau udah nggak belajar hasilnya apa? Pak, tapi anak saya pinter Pak, main game terus ulangan nggak belajar bagus. Ya jangan dimarahin loh. Ya jangan dimarahin, bersyukur Bapak Ibu. Aduh, di zaman sekarang ini mana ada anak yang main game kerjaannya nggak belajar nilai tetap bagus. Itu bersyukur Bapak Ibu, anak Bapak Ibu pintar. Jadi saya kadang-kadang suka bingung ya. Saya sebel sama anak saya. Kenapa? Main game terus. Saya suruh belajar nggak mau. Tapi masalahnya dia selalu dapat nilai bagus. Meskipun nggak belajar. Kan saya sebel. Saya mau marahin tapi dia nilai bagus. Jangan dimarahin, Pak. Jangan dimarahin, Bu. Itu anak Bapak Ibu anak pinter berarti tandanya. Bersyukur. Ini kok malah berharap anaknya nilai jelek. Ya kalau nilai jelek kan saya bisa marahin, Pak. Lah, kok jadi berharap mau marahin anaknya? Jadi kadang-kadang orang tua tuh masih mau memenuhi hasrat marah dalam dirinya gitu ya. Biarin aja biar marah-marah nih aku. Biar aku marahin biar nilai jelek. Nilai bagus. Jadi kalau dia main game terus, nilainya bagus, ya kita bersyukur anak kita pintar ya. Kita nasihati aja, lihat kamu main game terus aja, nilainya tidak remedial. Apalagi kalau kamu belajar. Pasti kamu bisa ranking. Kalau kamu ranking, nanti papa beliin PS5. Lebih semangat akhirnya. Ya kan anaknya pinter. Emang anaknya pinter ngapain dimarahin? Saya kadang-kadang suka bingung sama orang tua yang bertanya, iya saya gemes Pak. Ya anak saya main game terus, saya suruh belajar nggak mau. Tapi ulangannya bagus terus Pak. Saya jadi bingung mau marah atau nggak marah. Ya jangan marah lah, bersyukur. Karena anaknya pintar. Nggak usah belajar banyak, sudah nilai bagus. Tetapi yang seperti ini, bakat harus diasah. Ya, anak ini punya bakat tapi harus diasah. Ya, hindari pengulangan. Tips selanjutnya, ceritakan apa yang kita rasakan. Nah, kalau kita mau menasihati atau menegur, kita bisa pakai iMessage namanya. iMessage, bukan iPhone atau iMac, bukan ya. iMessage. iMessage itu seperti ini. Aku merasakan titik-titik-titik karena kamu melakukan titik-titik-titik. Contoh, Papa merasa sedih kalau kamu main terus, tidak belajar dan akhirnya ulangannya jelek. Ya, kebanyakan orang di luar sana menggunakan bukan iMessage, tapi YouMessage. Kamu main terus lah. Awal-awal udah pakai kamu. Kamu main terus, makanya nilainya jelek. Ya, Papa sebel deh. Dibilangnya nggak bisa, makanya nilai jelek. Itu YouMessage, pakai iMessage. Papa merasa sedih karena kamu main terus, tidak belajar dan akhirnya nilai jelek. Ya, jadi ceritakan apa yang kita rasakan. Anak perlu tahu apa yang kita rasakan. Ya, kalau anak nggak tahu apa yang kita rasakan, kita pendam, begitu suatu saat kita meledak, anak bingung. Kenapa kok kesannya diungkit-ungkit? Kan ini kejadian udah lama. Kenapa Papa ungkit sekarang? Ya, jadi kalau ada hal yang perlu dinasihati, langsung aja dinasihati. Cari waktu yang tepat. Ya, sorenya kek, malamnya kek, atau besok paginya gitu ya. Lanjut ya, hindari gestur hantu. Wah, gestur hantu apa tuh ya? Gestur hantu itu adalah gerak tubuh yang menakutkan ya, melotot, ya, tolak pinggang, pegang ban pinggang, pegang parang. Nah, itu gestur-gestur hantu. Jadi hindari gestur hantu ya. Kenapa? Bapak Ibu, kalau anak kita aja udah takut sama kita sebelum kita bicara, bagaimana dia mau dengerin kita? Ya, jadi hilangi gestur hantu. Ya gimana anak mau dengerin kita kalau anak lihat kita aja udah takut? Ya, gitu ya, hindari gestur hantu. Selanjutnya, heart to heart start with eye to eye. Yeah. Bicara hati ke hati dimulai dari kalau ngomong mata lihat mata. Kita akan saksikan video berikut ini. Saya suka video ini ya. Video ini menceritakan bahwa sebuah keluarga
kurang komunikasi sehingga keluarganya terpecah belah. Padahal maksud dari masing-masingnya baik. Yuk kita saksikan sama-sama. Aku tuh heran deh Pali, papa tuh pelit banget sama aku. Buat kebutuhan aku aja tuh dihitung-hitung banget. Aku udah gede, anak satu-satunya, tapi punya orang tua gini amat. Saya tuh heran Deli, makin gede si Risa bukannya makin dewasa, malah makin kemana-mana gaulnya. Saya bingung gimana ngebilanginnya. Saya tuh heran deh sama si bapak. Kayaknya kerja terus, bener-bener gak ada waktu buat keluarga. Apalagi mama, gak kerja tapi kerjaannya kemana-mana. Kenapa sih gak ada yang peduli sama aku? Bukannya nggak peduli ya Li, tapi kamu aja tahu sendiri kan, saya kerjaannya banyak. Saya kerja banting tulang kan juga buat keluarga. Tapi Risa kayak dingin banget sama saya. Bukan saya mau pelit sama dia, tapi kalau gaulnya ke mana-mana, coba pikir. Memang pelit banget si bapak tuh. Ngajak liburan gak pernah, kumpul sama keluarga gak pernah. Si bapak gak punya selingkuhan kan, Li? Saya lagi dicurigain punya selingkuhan. Periksa-periksa apa-apaan sih? Kamu juga tahu sendiri kan, saya orangnya nggak macem-macem. Saya kerja semua buat keluarga. Saya tahu yang terbaik buat keluarga. Saya cuma nuntut untuk ibu anteng aja di rumah. Udah nggak usah keluyuran kemana-mana. Lagian dapat apa sih dari keluyuran tiap hari? Teman-temannya itu cuma deket pas mama lagi punya aja. Kalau udah nggak punya, ya dilepes sih mama. Coba deh ya, kamu kurung diri kamu di rumah. Diem aja, diem seharian, tiap hari. Enak gak? Berasa kayak di penjara gak? Suami kerja seharian gak ngasih kabar. Anak gak tahu kemana. Aku tuh paling kemana sih pak? Paling juga tahu kan, aku nongkrong kalau nggak ke Yuli ya paling ke Rena. Mana pernah sih aku bandel, tapi susah banget dilarang mulu sama mama. Wajar gak sih Li saya ngelarang-larang Risa? Si bapak aja gak pedulian. Terus siapa lagi yang peduli sama Risa kalau bukan saya, mamanya? Kata siapa? Coba saya nggak peduli. Kalau saya nggak peduli, saya nganggur, ngengkang kaki, nyeruput kopi sambil nontonin Nickelodeon seharian. Bodoh amat dah tuh. Tapi kan enggak. Saya tahu yang terbaik buat keluarga. Papa tuh nggak tahu yang terbaik buat aku. Dia taunya gimana cara dapat duit yang banyak. Udah tok itu doang. Kurang perhatian apa sih saya sama keluarga? Gak ada sama sekali si bapak perhatian sama keluarga. Sama aja kayak mama, nggak ada perhatiannya. Kalau bukan saya yang perhatian sama keluarga, siapa lagi coba? Padahal aku udah nurut aja sama mama papa. Gak pernah saya didengerin. Si Risa tuh Ngelawan terus, gak bisa dibilangin. Saya curiga ya, dia tuh sebenarnya diam-diam udah punya pacar. Aku tuh banyak kali pak yang mau pacaran sama aku, tapi aku nggak mau soalnya mama sama papa nggak suka aku pacaran. Kurang nurut apa coba? padahal kalau dia nurut aja sekali sama saya jadi lebih percaya sama dia. Pak, Bu, Dek, sebenarnya yang jadi masalah cuma satu. Kamu kusing sasi. Ini kita bisa lihat ya. Yang salah tuh cuma satu, komunikasi dulu komunikasi. Jadi dari sini kita lihat ya bahwa komunikasi itu heart to heart itu penting. Jangan sampai kayak video tadi ya. Bapaknya mikir ibunya gimana, bapaknya mikir anaknya gimana, anaknya mikir ibunya gimana, anaknya mikir bapaknya gimana. Ya jadi semua punya pikiran masing-masing. Padahal enggak gitu. Bapaknya mau kerja untuk keluarga baik-baik. Tapi di mata ibunya bapaknya cuma peduli duit doang, cari duit doang. Jadi dikomunikasikan heart to heart. Start with eye to eye. Kalau ngomong liatin anak kita atau lawan bicara kita, gitu ya. Nah, sedikit lagi, syarat terjadi interaksi positif. Apa sih kita lakukan supaya interaksi bisa positif? Ya, yang pertama, pastikan saat kita bicara sama anak atau sama pasangan kita itu topiknya sama, nyambung. Oleh karena itu penting sekali kita harus belajar dunia anak juga. Kita harus sedikit cari tahu dunia anak. Jangan anak bilang lagi ngapain main Roblox. Apa sih Roblox itu? Main terus Roblox. Kita belajar Roblox itu apa sih? Tahu nggak Bapak Ibu bahwa ada anak-anak di luar sana yang bisa menghasilkan uang dari permainan Roblox. Ya, dia kumpulin petnya yang langka-langka, dia jual tuh petnya dapat duit beneran. Ya, ada juga anak yang sudah bisa buat game di dalam Roblox, bisa bayangkan nggak? Tapi bagaimana kita bisa tahu itu semua kalau kita nggak tahu Roblox itu apa? Jadi perlu kita samakan persepsi dan pengetahuan tentang dunia anak. Ya pastikan topiknya sama. Kedua, menyampaikan dengan baik. Ingat volume dan intonasi. Jangan besar-besar, jangan tinggi-tinggi. Ya volume biasa aja, intonasi biasa aja. Menggunakan tutur kata yang baik, sopan. Jangan apa-apa udah ngomongnya kasar, gak enak di hati, gak enak di kuping, nyelekit gitu ya. Sarkasme, nyindir gitu. Jadi pakai tutur kata yang baik ya. Main terus, main terus, main terus. Nah, kan volume intonasi udah gak baik, tutur katanya juga gak enak dengar ya kan. Wah, belum selesai mainnya. Kan lebih enak dengar ya. Jadi jangan pakai tutur kata yang kurang baik gitu. Ingat, bersifat diskusi, instruksi, jangan intimidasi. Ya diskusi.
Papa mau tahu dong, apa sih yang kamu mainin Roblox itu? Papa jadi penasaran, diskusi. Jangan intimidasi. Roblox terus, makan tuh Roblox ya. Nggak belajar, Pak. Jangan intimidasi. Ya, bisa main Roblox, bisa ranking 1, bisa. Intimidasi. Ya, diskusi ya. Apa sih Roblox itu? Papa pengen tahu kok, kayak kamu suka banget. Instruksi. Boleh kamu main Roblox, tapi sampai jam 8 aja ya. Habis itu kerjakan PR dan belajar buat besok. Instruksi. Jadi jangan intimidasi. Ingat ya, intimidasi tidak menyelesaikan masalah. Intimidasi tidak menjadi solusi. Ya, malah orang yang diintimidasi pertama-tama takut, lama-lama jadi kebal. Ya, makanya ada tuh Bapak Ibu bilang gini, orang tua bilang, anak saya tuh kalau dibilangin udah gak mau dengar. Nah, itu udah kebal. Ya udah kebal. Karena apa? Karena intimidasi terus yang diomongin. Ya. Nah, interaksi positif apa? Gimana cara melakukannya? Saya singkat dengan DOR. DOR ya, kayak pistol. DOR gitu. Maksudnya bukan anak kita di DOR. Bukan Bapak Ibu, bukan ya. DOR. Yang pertama, D-nya. Dengarkan pesan dari anak kita. Ini sering luput sama papa mama. Ya, papa mama mau kalau ngomong didengerin anak, tapi jarang mau dengerin anak ngomong. Saya garis bawah lagi ya. Papa mama mau kalau ngomong didengerin anak, tapi jarang mau dengerin anak ngomong. Maksudnya apa? Setiap ada ungkapan, perasaan, pikiran, saran yang disampaikan anak selalu dibantah, ditutup, diblokir dengan dalih-dalih kamu masih kecil tahu apa. Ya, jadi tidak boleh. Kalau kita mau didengarkan oleh anak, maka kita juga harus mau mendengarkan anak. Karena kadang-kadang cara pikir anak tidak terpikirkan sama kita. Kenapa? Karena kita hidup di zaman yang berbeda. Anak kita warga native digital, kita warga konvensional. Ya, jadi dengarkan pesan dari anak kita. Olah pesan dengan cara berpikir anak kita. Jadi setelah kita nggak cuma dengerin doang, tapi kita pikir, kenapa ya anak kita bisa berpikir seperti itu? Ini tandanya apa? Kita pakai kacamata anak saat bicara. Ya, kenapa sih anak bisa berpikir seperti itu? Oh, pantes karena lingkungannya begini. Jadi olah dengan cara berpikir anak kita. Kenapa? Karena seringkali kalau kita mendengarkan doang tanpa mengolah dengan cara pikir anak kita, yang disampaikan anak itu selalu salah. Selalu salah. Kenapa? Karena cara pikir orang dewasa berbeda dengan cara pikir anak-anak. Ya, pasti selalu salah. Ya, pertanyaannya, dulu kan kita pernah jadi anak-anak. Dulu kan kita pernah berpikir seperti anak-anak. Kenapa sekarang begitu sudah dewasa kita nggak mau lagi berpikir sebagai anak-anak? Padahal yang kita sedang hadapi anak-anak. Ya, nanti di lain kesempatan, kalau ada waktu, saya bisa sharing lagi. Nanti kita akan bahas bagaimana kita bisa menjadi sahabat anak sesuai dengan tumbuh kembang anak. Ya, saya bagi singkat aja, ada 4 musim kehidupan anak kita. Dan di setiap musimnya peran orang tua itu berbeda-beda. 0 sampai 6 tahun peran orang tua berbeda. 6 sampai 13 tahun peran orang tua berbeda. 13 sampai 18 tahun peran orang tua berbeda. Di atas 18 tahun peran orang tua berbeda. Ya, kalau kita bisa menjalani peran yang berbeda-beda sesuai dengan musim kehidupan anak, voila, kita jadi sahabat anak. Tapi seringkali di luar sana, anak sudah lewati 4 musim, kita cuma pakai 1 peran orang tua. Makanya anak bilang, papa aku diktator, mama aku tuh selalu mau menang sendiri, aku tuh gak bebas gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak menjalani peran orang tua sesuai dengan musim kehidupannya. Olah pesan dengan cara berpikir anak. R yang terakhir adalah rampungkan pesan dengan cara berpikir kita. Setelah kita berpikir dengan cara berpikir anak, oh pantas aja. Karena dia pikirnya begini. Ajak diskusi dengan memaparkan, dengan bercerita cara pandang kita. Oh gitu ya. Kok papa pikirnya gini ya, menurut kamu gimana? Nah, ingat ya, bukan intimidasi. Enggak, itu salah. Yang benar tuh begini. Itu intimidasi. Jadi diskusi. Oh begitu ya, kok kalau papa pikir gini, menurut kamu gimana? Gitu. Jadi DOR. Ya, dengarkan, olah pakai cara pikir anak, rampungkan, ajak diskusi dengan cara berpikir kita. Gimana caranya bisa hal itu terjadi? Bagaimana DOR itu bisa dilakukan? Ingat BEJ, bukan Bursa Efek Jakarta, bukan Bapak Ibu, bukan ya. Tapi BEJ ini adalah berani, empati, dan jujur.
Maksudnya gimana? Kita harus berani. Kita mau anak terbuka sama kita harus berani terbuka terlebih dahulu. Kita berani bertanya sama anak, kita harus berani terima jawaban. Contoh, weh Bobby, kamu kan udah remaja, sekarang udah SMA. Ada suka-sukaan nggak nih? Siapa yang kamu lagi suka di sekolah? Si Bobby merasa, waduh, papa tanya nih. Pas banget aku lagi ada suka sama cewek gitu ya. Ada Pak, aku lagi suka sama Maria, teman teman sekolahku. Banyak orang tua berani tanya, nggak berani terima jawaban. Hah? Kamu udah, ya kamu masih SMA Bob, nggak usah pacar-pacaran dulu. Ngapain sih? Malah dimarahin anaknya. Orang bapaknya yang tanya lagi suka sama siapa, anaknya jawab malah dimarahin habis dijawab. Karena banyak orang tua berani bertanya, nggak berani terima jawaban. Jadi pastikan berani terbuka dan berani terima jawaban kalau kita berani tanya. Empati. Tadi ya sudah dibahas. Kita memakai kacamata anak. Dan yang terakhir jujur. Jujur, sampaikan dengan jujur apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Dengan cara iMessage. Papa merasa senang karena kamu sekarang sudah dewasa dan mandiri. Jadi jujur. Sampaikan. Ya. Itu yang saya mau bagikan. Ini terakhir saya tutup dengan sebuah quotes yang bagus sekali ya. A happy family is an earlier heaven. Keluarga yang bahagia adalah surga di dunia. Surga yang di awal di dunia. Tapi keluarga yang cekcok, ya, itu merupakan neraka di dunia. Jadi surga dan neraka itu nggak harus tunggu meninggal dulu. Tapi sudah ada di dalam rumah, yaitu di keluarga kita. Semoga apa yang dibagikan berguna dan bermanfaat. Oke, luar biasa ya Kak Aristo atas ilmunya yang telah diberikan. Oke, baik untuk Bapak Ibu tolong dong berikan reaction untuk Kak Aristo. Boleh clap pakai reactionnya yang di bawah. Oke. Wah, luar biasa. Nah, oke Kak Aristo. Nah, ada beberapa poin penting ya Kak Aristo yang telah sampaikan. Dan ternyata masih banyak nih orang tua yang masih keliru. Contohnya, masih banyak orang tua, jika anaknya melakukan kesalahan nih, orang tua masih menaikkan volume ya Kak Aristo ya, dan ternyata itu kurang tepat Kak Aristo. Iya. Nah, dan tips juga Kak Aristo, kata jangan itu seharusnya dihindari ya Kak Aristo ya, benar ya? Iya, karena ternyata itu tidak bagus untuk anak, dan itulah penyebabnya anak tidak mendengarkan. Oke, mungkin kita langsung saja ke sesi tanya jawab ya, Kak Aristo? Boleh. Oke. Wah, saya buka open room chat. Wah, tidak ada nih orang tua murid yang bertanya. Oh, sudah jelas berarti. Iya, betul sekali Kak Aristo. Sepertinya materi yang dipaparkan Aristo betul-betul jelas ya. Makanya ini orang tua tidak ada yang bertanya. Atau mungkin ada orang tua yang mau bertanya secara langsung ya, Kak Aristo? Mungkin boleh open mic untuk orang tua siswa yang mau bertanya, boleh Bapak Ibu? Yang mau langsung bertanya? Ini ada Bu, di kolom chat ada. Oh iya, ada. Dari mamanya Joan ya. Oke, nah pertanyaannya. Selamat pagi, ada yang ingin saya tanyakan. Bagaimana bila efek buruk yang didapat bisa berakibat fatal? Misalnya, jangan bermain dekat tangga. Kalau tidak didengarkan, akibat bisa jatuh, mungkin bisa berakibat fatal. Tidak mungkin kita membiarkan anak merasakan dahulu, baru dinasehati. Nah, bagaimana nih Kak Aristo? Mau langsung jawab atau kita rampung dulu Kak Aristo? Boleh langsung jawab deh ya. Boleh langsung supaya jawab. nggak lupa. Oke, silakan Ya, Kak Aristo. Untuk pertanyaan pertama nih kalau boleh saya tebak ya, berarti anaknya masih kecil ya, karena masih berputar jangan main dekat tangga gitu ya. Nah, menggunakan jangan main dekat tangga, nanti anak akan berpikir kan proses terakhirnya doang tuh, main dekat tangga. Makanya dia main dekat tangga. Oleh karena itu kita bisa ganti proses dengan kata-kata yang lebih positif atau langsung dialihkan. Contohnya, kalau main di bawah aja, kalau main di playmate saja. Atau kalau dia memang lagi penasaran pengen belajar naik tangga, maka yang pertama harus diawasi dan menggunakan kata-katanya, hati-hati ya naik tangganya.
Gitu. Jadi suatu saat anak kita memang pasti harus belajar naik tangga. Jadi permasalahannya adalah orang tua siap nggak saat anak kita tuh lagi belajar naik tangga. Nah, bagaimana caranya? Tetap diawasi dan menggunakan kata-kata hati-hati ya. Tapi jangan cuma ngomong hati-hati, tapi tetap diawasi dari belakang. Karena itu saatnya anak-anak bereksplorasi. Naik tangga itu salah satu eksplorasi anak tentang motoriknya. Ya, bagaimana dia merangkak di tangga atau dia kalau sudah 2 tangan dia pegangan itu merangsang motoriknya sekali. Jadi bisa menggunakan kata positif, main di playmat aja ya. Atau kalau memang dia sedang curious, pengen belajar naik tangga, kita awasi dan menggunakan kata-kata positif. Hati-hati ya, mama temani, mama jaga, atau suster bantu jaga. Hati-hati ya dek, pelan-pelan dia naik tangganya. Nah, hati-hati ya, pelan-pelan ya. Ya, daripada kita melarang anak, lebih baik kalau anak sedang mau belajar karena penasaran, kita dukung, tetapi dalam pengawasan kita. Ya, jangan terbalik. Ya, anak mau belajar, kita larang-larang terus. Akhirnya terbentuk habit. Penasarannya jadi tertutup kan. Nanti begitu anak sudah dewasa malah disuruh-suruh belajar. Padahal anak penasarannya udah tertutup gitu. Jadi saat anak memang lagi penasaran banget pengen naik tangga, karena tangga itu sesuatu yang menarik ya buat dia, itu dampingi dan gunakan kata-kata baik. Hati-hati ya, pelan-pelan ya, papa jaga, mama jaga. Kira-kira seperti itu. Kak, Miss, mau tanya boleh Miss? Iya, boleh silakan Ibu. Mau tanya ke Kak Aristo ini. Iya, silakan Bu. Anak saya ini sudah besar 9 tahun. Okay. Tapi dia tidak ada rasa punya tanggung jawab. Seperti tadi kayak Kak Aristo jelaskan untuk mau ulangan besok, suruh belajar, tapi dia tidak mau belajar, main game terus begitu. Pas hasil pasti dia dapat nilai jelek kan? Kita kasih tahu, kamu kan nggak mau belajar, hasilnya jelek, nanti remedial, kamu mengulang belajar lagi. Tapi tetap itu anak tidak mau dengar, tidak ada rasa tanggung jawabnya, dan bukan dalam hal belajar juga Karisto, dalam hal bermain di rumah, dia suka sudah main itu dia tidak mau membereskan mainannya itu Kak. Kita sudah kasih tanggung jawab kalau dia tidak mau bereskan kita hukum, tapi dia lakukan itu berulang-ulang sampai saya bingung. Akhirnya saya berpikir sudahlah, mungkin ini anak enggak tahu karakternya bagaimana, tapi betul-betul dia tidak ada rasa tanggung jawabnya yang saya dapat. Bagaimana itu Kak menghadapi anak yang sifat begini? Sudah dikasih halus tidak mengerti, dikasih kasar tidak mengerti, dipukul pun masih tidak mengerti. Saya bingung ya. Terima kasih Kak untuk jawabannya, saya tunggu. Terima kasih Ibu, luar biasa banget ya, diteriakin nggak mengerti, dipukul nggak mengerti, mungkin boleh pakai alat sekarang Bu. Nggak bercanda saya bercanda ya Bu ya, jangan. Oke, ada hal menarik di sini ya. Saya kasih 2 jawaban Bu, cara yang mudah sekali dan cara yang mudah aja. Gitu ya, ada 2 nih, cara mudah sekali sama cara mudah aja. Itu karena sebuah kebiasaan, gimana cara? Nah, cara mudah sekalinya adalah boleh daftarkan anak Ibu di kelas kita di D+. Khususnya di kelas self management itu setiap hari Rabu jam 4 sampai jam 5 waktu Indonesia Barat. Berarti jam 5 sampai jam 6 waktu Indonesia Tengah ya. Itu cara mudah banget. Ya kenapa mudah banget? Karena Bapak Ibu nggak usah khawatir nanti belajar self management, belajar tanggung jawab di kelas itu ya. Itu cara mudah banget. Nah, yang kedua cara mudah aja. Cara mudah aja untuk mengajarkan tanggung jawab kita tidak bisa lepas dari namanya konsekuensi. Perbedaannya konsekuensi dan hukuman adalah, ini dia. Banyak orang tuh di luar sana yang memberikan hukuman. Hukuman tidak mengajarkan tanggung jawab. Yang mengajarkan tanggung jawab adalah konsekuensi. Contoh, anak tidak membereskan mainannya. Setelah main gak dibereskan. Hukuman itu tidak berhubungan dengan apa yang dia lakukan. Ya, contohnya anak gak diberesin mainannya, dia dikurung di kamar mandi. Nggak ada hubungannya. Apa hubungannya tidak membereskan mainan dengan memberikan hukuman dikurung di kamar mandi? Makanya hukuman itu tidak ada hubungan dengan apa yang dia lakukan. Makanya hukuman bukan konsekuensi. Ya, contohnya kalau kita tahu di Indonesia ya kan, mencuri hukumannya apa? Masuk penjara. Ya, apa hubungannya? Nggak ada. Tapi kalau di luar sana mencuri potong tangan, nah itu konsekuensi. Karena berhubungan langsung dengan apa yang dia lakukan. Nah, kalau anak tidak mau membereskan mainannya, kita bisa ajarkan tanggung jawab dengan memberikan konsekuensi. Kita bilang ke anaknya, misalnya namanya Bobby gitu ya. Bobby,
Ini terakhir kali Mama ingatkan kamu untuk bereskan kalau sehabis main. Kalau tidak dibereskan, besok kalau tidak dibereskan kalau kamu habis main, Mama akan buang mainannya. Konsekuensi. Dia main, nggak beresin, hilang mainannya. Jadi anak belajar, aku udah dapat mainan susah-susah, aku suka punya mainan, tapi kalau aku tidak bisa beresin mainan, mainannya akan dibuang. Jadi berhubungan langsung. Banyak orang tua yang memberikan hukuman, bukan konsekuensi. Contohnya tadi ya, main game terus, ulangan dapat jelek akhirnya remedial. Hukumannya apa? Daripada kita bikin hukuman, mending kita kasih konsekuensi. Oke, Bobby, karena kamu main game terus, ulangan kamu dapat jelek dan kamu harus remedial, konsekuensinya adalah waktu main kamu harus berkurang, karena kamu harus belajar 2 kali. Bagaimana cara mengurangi waktu bermain kamu? Mama akan sita handphone kamu. Mama sita handphone kamu remedial, dapat bagus, kamu dapatkan kembali handphone kamu. Jadi dia belajar konsekuensi logis. Apa yang dia lakukan menyebabkan dia mendapatkan apa yang dia lakukan atau konsekuensinya. Dan harus diingat, konsekuensi logis itu tidak harus selalu berupa ganjaran. Tapi konsekuensi logis itu juga berupa apresiasi. Saat anak kita tidak bermain game, dapat nilai bagus, kasih apresiasi. Banyak orang tua terkena jebakan Batman. Anak dapat jelek, kasih konsekuensi. Anak dapat bagus, nggak diapa-apain. Terus kan ditanya, loh, anak ibu kan dapat ulangan bagus, kenapa nggak dikasih hadiah atau apa? Loh kan emang udah harus ya dia dapat bagus. Loh, kok jadi kewajiban? Gitu. Jadi konsekuensi itu harus logis ya. Kalau dia tidak belajar dapat jelek, handphone disita. Kalau ulangan bagus, tidak remedial, berarti dia punya waktu lebih untuk bermain, ya udah kasih waktu ekstra bermain. Itulah konsekuensi. Ada apresiasi, ya, ada konsekuensi ganjaran yang harus diterima atas apa yang dia lakukan. Jadi dimulainya bisa dengan menata ulang, Bu. Menata ulang konsekuensi-konsekuensi yang ibu buat dan sepakati bersama anak. Nah, ini penting ya. Kesepakatan itu penting. Ya, kesepakatan itu kita harus kasih tahu, jangan tiba-tiba dia nggak beresin mainan, besok mainannya udah kita buang tanpa bilang-bilang. Dia marah. Kok mama nggak bilang-bilang? Nah, tapi kalau kita sudah bilang, berarti sudah sepakat. Oke, Bobby, hari ini hari terakhir kamu main nggak beresin. Dengar mama ya. Mulai besok, kalau kamu main tidak beresin, mama akan buang mainan kamu. Dan ingat, apa yang orang tua sudah ucapkan dan orang tua sudah ikrarkan harus dijalani. Kalau tidak dijalani, cuma diumpetin mainannya, apa yang terjadi? Anak belajar. Mama ngomong doang. Bakal dibuang, ternyata cuma diumpetin. Masih ada kok mainannya. Jadi harus oleh karena itu dalam mengutarakan atau mengikrarkan konsekuensi, harus sesuatu yang bisa kita jalani. Jangan sampai, kamu kalau gak beresin mainan, mama pergi dari rumah ini. Emang bisa mamanya pergi dari rumah itu. Jadi sesuatu yang bisa kita jalani juga. Jangan sampai kita menjilat ludah sendiri. Ya, jadi Bobby dengar ya. Hari ini hari terakhir mama lihat kamu tidak beresin mainan. Besok kalau kamu tidak beresin mainan, mama akan buang mainannya dan mama serius. Terus dia masih bercanda-bercanda kan. Besok dia main, nggak beresin, buang, nggak pakai babi. Loh kok mama buang? Mama kemarin sudah bilang. Mama tidak dadakan. Mama sudah bilang kemarin, kalau kamu tidak bereskan, mama buang. Mama cuma buang 1 ya. Besok-besok kalau mama kamu tidak bereskan, mama akan buang 1 persatu mainan kamu. Tinggal tunggu waktu sampai kamu habis mainannya. Nah, anak akan belajar tanggung jawab. Dari apa? Dari konsekuensi. Gitu. Jadi, saya juga selalu mengkumandangkan untuk kita tidak mengganti hukuman menjadi konsekuensi. Karena hukuman itu nggak ada hubungannya ya. Anak pecahkan gelas, dimarahin, disuruh berdiri di pojokan, itu hukuman. Anak pecahkan gelas, konsekuensinya, yuk beresin gelas yang pecah. Tapi karena kita tahu itu berbahaya, sama-sama kita beresinnya. Jadi itu konsekuensi. Jadi anak tahu, kalau aku pecahin gelas, aku harus beresin apa yang aku pecahkan. Bukan yang dia pikir, kalau aku pecahin gelas, aku berdiri di pojokan. Ini nggak ada hubungannya. Ya, jadi itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Semoga jawaban ini berguna dan bermanfaat untuk Ibu. Oke, semoga jawabannya bisa diterima ya Ibu ya, dan bermanfaat juga. Oke, nah Kak Aristo, ada nih kabar gembira, ada yang langsung tanyakan kelasnya. Oke, cara daftarnya katanya bagaimana ya Kak ya, untuk gabung di kelasnya Kak Aristo nih. Oke, bagus sekali nih pertanyaannya ya, saya senang kalau ada yang tanya begini. Iya betul. Oke, kalau Bapak Ibu mau gabung ke kelasnya, nggak usah khawatir, Bapak Ibu bisa ikut coba dulu ya, free trial.
Ya, free trial ini itu sebetulnya kita bisa ikut kelas seminggu. Selama seminggu kita bisa ikut semua kelas kita. Itu sebetulnya harga 500.000, tapi untuk Bapak Ibu di sini saya kasih gratis gitu ya. Caranya gimana? Caranya bisa langsung klik link yang ada di kolom chat ya. Klik link yang ada di kolom chat, lalu ketik mau, nanti saya akan bantu untuk arahkan pendaftaran kelas free trial-nya. Itu, Bu. Oke, jadi Kak Risto sudah kirim ya. Nah, ada lagi pertanyaan ini Kak Aristo dari orang tuanya Gregory, tapi ini sama ya dengan pertanyaan tadi yang telah Kak Aristo jawab. Nah, oke, kalau kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya dari orang tuanya Philip. Nah, pertanyaannya, apakah kita perlu pelajari juga sifat anak untuk berkomunikasi? Sebagai sifat anak berbeda, komunikasi juga berbeda. Nah, itu pertanyaannya Kak Aristo. Silakan. Mohon maaf. Ya, perlu. Kita perlu belajar tentang sifat anak. Ya, dalam berkomunikasi banyak hal yang kita harus lihat ya. Contohnya, ada orang yang komunikasinya low konteks, ada yang high konteks. Gampangnya orang low konteks itu, komunikasi low konteks itu belak-belakan. Ya, orang high konteks itu muter dulu baru sampaikan. Contohnya ya, orang low konteks kalau bertamu terus dia haus, dia bilang, sorry, boleh minta minum? Nah, itu orang low konteks. Orang high konteks kalau dia bertamu dan mau minta minum, dia bilang gini, hari ini cuaca terik banget ya, panas banget loh. Tadi saya 1 jam perjalanan ke sini, aduh, panas bener. Nanti pasti tamunya bilang, haus mau minum? Ya boleh kalau ada. Nah, itu high konteks. Ya, jadi kita harus lihat dulu, anak kita ini tipikal low konteks atau high konteks. Tapi biasanya anak-anak itu tipikal low konteks. Seiring berjalannya waktu semakin dewasa baru terbentuk dia high konteks atau konteks. Jadi kalau konteks langsung nggak usah pakai babi bu ya. Papa lihat kamu udah nggak usah basa-basi, ya langsung aja ngomong mau ngomong apa gitu. Ayo Bobby sini, Papa mau ngomong. Kemarin Papa dengar kamu menang ya juara bola ya, gitu. Jadi langsung aja ya ngomong. Jadi kita perlu belajar sifat anak. Contohnya lagi sifat yang sangat sering ditanyakan adalah preferensi dalam berteman, introvert dan ekstrovert. Ya, introvert dan ekstrovert mana yang lebih bagus? Dua-duanya bagus. Ya, ekstrovert itu dia lebih bisa berteman, ngeblend ya, bergabung, bersosialisasi. Tapi ekstrovert itu kalau ditanya siapa teman baik kamu, dia bingung jawabnya, karena semuanya dianggap baik. Tapi kalau introvert, siapa teman baik kamu? Maria, cuma 1. Terus sebaik apa? Dia hopeng banget sama Maria. Ya, jadi introvert sama ekstrovert sama-sama baik. Itu cuma preferensi orang dalam bergaul. Nah, kita juga harus tahu anak kita seperti apa. Kalau anak kita introvert, ya jangan didorong-dorong suruh temenan banyak. Nggak nyaman dia. Begitu juga kalau anak kita ekstrovert, jangan dikurung-kurung. Pak, aku mau main basket. Nggak boleh. Pak, aku mau main ke rumah teman. Nggak boleh. Nah, kalau anak kita ekstrovert ya, butuh bergaul gitu, kita harus tahu, oh anak ini ekstrovert, ya sudahlah. Tapi kalau anak introvert jangan disuruh, ayo dong kamu keluar dong, kamu nih di rumah terus nih. Tuh contohnya tuh Bobby anak tetangga, keluar terus setiap sore keliling-keliling panggilin teman-teman nih. Ya anak kita introvert, jangan dipaksa jadi ekstrovert. Jadi kita perlu mempelajari sifat anak supaya kita tahu bagaimana berkomunikasi yang tepat dengan anak. Oh kalau anak kita introvert, berarti kalau kita komunikasi, kita lebih sering ngomong berdua, ya, lebih sering habiskan spend time, quality time berdua. Oh kalau anak kita ekstrovert, ya, kumpul di meja makan, ngobrol sama-sama, bercanda. Ya kita harus kenali anak kita sifatnya seperti apa. Kira-kira begitu jawabannya. Oke, baik orang tua Philip, semoga jawaban yang dipaparkan Kak Aristo ya sudah dapat ya kuncinya dari pertanyaannya. Oke, nah boleh kita lanjut Kak Aristo? Masih ada nih pertanyaan boleh. Boleh sekali. Dari Ibu Yuyun. Nah, sepertinya pertanyaan yang luar biasa ini Kak Aristo. Ya. Nah, saya sering mendengar kebanyakan dari mami mengklaim dirinya mempunyai karakter yang keras dalam menghadapi anak. Sedangkan menurut pemahaman saya bahwa karakter tersebut itu karena sebuah kebiasaan. Gimana caranya mengubah kebiasaan yang sudah terlanjur termindset berkarakter keras agar komunikasi orang tua dan anak bisa sejalan? Oke, itu pertanyaannya Kak Aristo.
Bagus, luar biasa. Ya, luar Terima biasa. kasih Mam Yuyun ya. Nah, Bapak Ibu perlu tahu betul yang dikatakan Mam Yuyun ya. Pikiran kita, apa yang kita pikirkan akan membentuk apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan terus-menerus akan membentuk kebiasaan. Apa yang kita biasa lakukan akan menjadi karakter kita, dan karakter kita akan membentuk masa depan kita. Nah, kalau keras, betul kadang-kadang keras itu adalah karakter kita. Kenapa? Karena mungkin kita dididik dengan cara yang sama, sehingga kita menjadi orang yang tiba-tiba kok tanpa kita sadari kita mirip sama orang tua kita. Karena kita dibentuk seperti itu berkali-kali menahun sampai akhirnya kita terbentuk seperti mirip orang tua kita. Tapi bagus banget Mam Yuyun kalau Mam Yuyun sadar bahwa kayaknya aku nggak bisa sekeras ini sama anak-anak. Berarti yang harus dilakukan adalah belajar. Ya, karakter itu bisa berubah. Dengan cara apa? Dengan belajar. Belajar gimana? Seperti kita tahu, karakter itu karena kebiasaan itu karena sesuatu perilaku kita atau yang kita ulang-ulang, dan sesuatu perilaku atau ucapan yang kita ulang itu berdasarkan dari pikiran kita. Jadi yang kita kalau mau ubah karakter, kita harus ubah ujungnya dulu, yaitu pikirannya. Ya, jadi dengan pikiran, kalau aku keras, kalau aku marah-marah, aku akan jauh sama anak. Aku tidak mau punya hubungan yang jauh dengan anak. Dengan pikiran itu akan membuat perilaku kita agak ngerem kalau marah-marah. Dengan sering kita ngerem kalau marah-marah, lama-lama jadi kebiasaan, gak usah kita ngerem pun, kita pun jadi jarang marah-marah. Karena kita sudah jadi jarang marah-marah, akhirnya karakter pun kita berubah jadi lebih lemah lembut, lebih halus sama anak. Ya, jadi dimulai dari pikiran tersebut. Bisa berubah, tapi dimulai dari pikiran. Gimana caranya? Pastinya ditulis, ya, boleh ditulis di dalam kertas gitu ya. Apa hal buruk yang akan terjadi kalau aku tetap keras? 1, jauh dari anak. 2, anak tidak mau cerita sama aku. 3, aku dibenci sama anak. 4, apa? Jadi tulis hal-hal buruk yang terjadi kalau aku tetap keras dalam mendidik anak. Setelah itu baca dan bertanya sama diri, aku mau nggak ini terjadi sama diri aku? Kalau aku nggak mau, otomatis dia akan ada semangat, akan ada usaha untuk mencoba merubah diri, tidak menjadi keras lagi. Bisa dicoba, semoga berguna dan bermanfaat untuk Ibu Yuyun.